Berawal dari mimpi, treble winners, Inter bisa berakhir dengan zero tituli. Inter kini menghadapi kemungkinan pahit untuk menutup musim 2024-25 tanpa satupun trofi, setelah tersingkir dari Coppa Italia oleh rival sekota, AC Milan. Harian Tuttosport dalam menyoroti potensi skenario zero tituli yang kini menghantui kubu Nerazzurri. Hanya sepekan lalu, Inter masih bermimpi meraih treble. Mereka baru saja menyingkirkan Bayern Munich dari Liga Champions dan memimpin perburuan gelar Serie A di Coppa Italia, jalan ke final tanpa terbuka lebar setelah hasil imbang di leg pertama semifinal. Namun segalanya berubah drastis dalam hitungan hari. Kemenangan atas Bayern ternyata menyisakan dampak besar bagi skuad Simone Inzaghi. Secara fisik dan mental, tim tampak terkuras. Kekalahan dari Bologna di Serie A melalui gol Riccardo Orsolini di masa tambahan waktu membuat posisi Inter di puncak klasemen kini hanya unggul selisih gol dari Napoli. Kekalahan telak 0-3 dari AC Milan di leg kedua Coppa Italia menjadi pukulan telak berikutnya. Padahal, di atas kertas, ajang ini adalah peluang terbaik Inter untuk mengamankan gelar musim ini. Kini, Inter harus menghadapi sisa musim dengan tekanan besar. Mereka mesti berjuang keras untuk mempertahankan posisi di puncak Serie A melawan tekanan Napoli, serta mempersiapkan diri menghadapi raksasa Spanyol, Barcelona, di semifinal Liga Champions. Jika berhasil melewati Barcelona, ujian berat lain menanti di final, Arsenal atau Paris Saint-Germain. Dengan dua trofi tersisa yang masih mungkin diraih namun sangat berat, ancaman zero tituli semakin nyata membayangi musim Inter. Fabio Capello sebut kesombongan Inzaghi saat Inter dikalahkan AC Milan. Pada tengah pekan yang mendebarkan, Milan meraih kemenangan gemilang 3-0 atas Inter di semifinal Coppa Italia, menghancurkan ekspektasi banyak orang. Di bawah kepemimpinan cerdas Sergio Conceição, I Rossoneri mengungguli lawan tangguh mereka, membuktikan kekuatan di Derby della Madonnina yang ikonik. Banyak yang memprediksi Inter akan mengalahkan Milan dan mengamankan tempat di final Coppa Italia. Namun, untuk 5 kalinya musim ini, Il Diavolo Rosso menolak tunduk kepada rival abadi mereka, Nerazzurri. Pertandingan ini menunjukkan Milan sebagai kekuatan unggul, meraih kemenangan ketiga mereka atas Inter musim ini. Hasil ini mengejutkan para pengamat dan penggemar, mengamankan tempat I Rossoneri di final. Di babak pertama, Inter memiliki peluang untuk memimpin, namun kepercayaan diri Milan melonjak di babak kedua. Kekuatan dan determinasi mereka mengalahkan Inter, yang tampak menghilang di bawah tekanan. Menulis untuk Gazzetta dello Sport, Fabio Capello mengkritik pelatih Inter, Simone Inzaghi, atas pilihan taktisnya. Capello bahkan menyebut Inzaghi sedikit arogan, menyoroti pemilihan tim yang dipertanyakan, seperti dilaporkan Football Italia. Capello merefleksikan performa Inter, Capello menyinggung kerapuhan mental ketimbang sekadar kelelahan. Ia memperingatkan bahwa kemenangan Inter atas Bayern Munich mungkin memunculkan rasa puas diri, yang berbahaya. Kemenangan atas Bayern Munich tidak dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai titik awal untuk sesuatu yang lebih penting. Ia menyimpulkan, kali ini, tampaknya dia terlalu meremehkan Coppa Italia. Inter pertimbangkan permanenkan Nikola Zalewski, keputusan final tunggu akhir musim. Inter tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk mempermanenkan Nikola Zalewski dengan mengaktifkan klausul pembelian sebesar 6 juta euro. Pemain asal Polandia itu bergabung ke skuad Nerazzurri dengan status pinjaman dan tampil cukup menjanjikan dalam beberapa kesempatan sepanjang musim ini. Menurut laporan dari Matteo Moretto, Relevo, pihak manajemen Inter belum mengambil keputusan akhir terkait masa depan sang fullback. Proses evaluasi masih berlangsung dan keputusan final baru akan diambil setelah musim berakhir. Keputusan ini akan mempertimbangkan kebutuhan skuad secara keseluruhan serta performa Zalewski hingga laga terakhir musim ini. Inter menyukai Zalewski karena beberapa faktor, termasuk usianya yang masih muda dan karakteristik permainannya yang dinilai cocok dengan filosofi tim. Ia mampu bermain fleksibel di sisi kiri maupun kanan, serta menunjukkan potensi untuk berkembang di bawah arahan pelatih Simone Inzaghi. Meskipun nominal pembelian terbilang terjangkau, Inter tidak ingin terburu-buru. Keputusan ini akan diambil secara strategis mengingat mereka juga tengah merencanakan perombakan komposisi pemain untuk menghadapi musim kompetisi berikutnya, baik di level domestik maupun Eropa. Musim perdana Taremi di Inter belum memuaskan, sang striker tetap ingin bertahan. Mehdi Taremi belum mampu menunjukkan performa optimal dalam musim perdananya bersama Inter. Penampilannya dalam laga melawan AC Milan menjadi gambaran hubungan yang belum berjalan mulus antara sang striker dan klub barunya. Hingga kini, kontribusi pemain asal Iran tersebut masih jauh dari ekspektasi. Kendati demikian, Taremi belum menyerah. Menurut Hatam Shiralizadeh, jurnalis dari kantor berita Tasnim News Iran yang dikenal dekat dengan perkembangan sepak bola Iran,
sang pemain masih bertekad melanjutkan karirnya di Giuseppe Meazza. Tidak ada perubahan dalam keinginannya, ia ingin bertahan dan membuktikan kualitasnya bersama Inter musim depan. Meski Taremi telah menunjukkan komitmennya, nasibnya di klub tetap bergantung pada keputusan manajemen. Performa di sisa musim dan kebutuhan tim di lini depan akan menjadi pertimbangan utama bagi pihak klub dalam menentukan langkah selanjutnya. Taremi sendiri masih terikat kontrak hingga Juni 2027. Dengan durasi kontrak yang cukup panjang, Inter memiliki keleluasaan dalam mengevaluasi apakah sang pemain masih masuk dalam rencana jangka panjang mereka atau tidak. Inter fokus persiapan hadapi AS Roma, Fratesi dan Augusto akan bermain sejak awal. Setelah mengalami kekecewaan akibat tersingkir dari Coppa Italia, Inter kini kembali fokus pada kompetisi Serie A. Laga selanjutnya bagi Nerazzurri adalah menghadapi AS Roma di San Siro, Minggu, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini, pelatih Simone Inzaghi dipastikan harus menghadapi beberapa absensi penting. Alessandro Bastoni dan Henrikh Mkhitaryan akan melewatkan laga akibat sanksi kartu, sehingga Carlos Augusto dan Davide Fratesi diperkirakan akan menggantikan posisi mereka, menurut laporan dari Sport Mediaset. Berita positif datang dari pemain yang tengah pemulihan cedera. Denzel Dumfries dan Piotr Zielinski dipastikan siap kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Roma, memberikan dorongan bagi Inzaghi dalam merencanakan formasi tim. Sementara itu, Marcus Thuram diperkirakan baru akan kembali beraksi pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Barcelona pekan depan. Kehilangan Thuram membuat Lautaro Martinez kemungkinan besar akan diminta untuk tampil lebih banyak, bahkan harus berperan lebih besar dalam serangan. Masalah utama kini adalah mencari pasangan yang tepat untuk mengisi posisi striker, mengingat performa Mehdi Taremi dan Joaquin Correa yang kurang memuaskan belakangan ini. Marco Arnautovic yang baru bergabung diperkirakan akan tampil, meski kondisinya belum sepenuhnya fit. Dumfries dan Zielinski tersedia laga kontra Roma, Thuram fokus pulih untuk Barcelona. Inter mendapat kabar positif terkait kondisi beberapa pemain kunci yang tengah dalam pemulihan cedera. Menurut laporan dari Sky Sport Italia melalui jurnalis Matteo Barzaghi, menjelaskan bahwa Denzel Dumfries dan Piotr Zielinski tengah bekerja keras untuk bisa kembali tampil pada laga menghadapi AS Roma akhir pekan ini. Keduanya terus menjalani program pemulihan dan dipantau ketat oleh tim medis Nerazzurri. Kehadiran Dumfries dan Zielinski di skuad akan menjadi tambahan penting bagi Simone Inzaghi, terutama mengingat padatnya jadwal kompetisi dalam beberapa pekan ke depan. Sementara itu, Marcus Thuram belum ditargetkan untuk laga Serie A melawan AS Roma. Fokus utama sang striker adalah untuk pulih sepenuhnya dan bisa kembali bermain saat Inter menghadapi Barcelona pada pertengahan pekan depan di kompetisi Eropa. Kembalinya para pemain inti ini akan menjadi dorongan besar bagi Inter yang tengah berupaya menjaga performa di pentas domestik maupun kontinental. Chelsea mulai dekati Juventus. Chelsea mulai melakukan pendekatan terhadap Juventus terkait prospek kepindahan Kenan Yildiz di jendela transfer musim panas tahun ini. Chelsea kembali dikaitkan dengan talenta muda, kali ini menargetkan bintang Juventus, Kenan Yildiz. Menurut Foot Mercato, The Blues telah menghubungi Juventus untuk membahas transfer pemain berusia 19 tahun tersebut. Chelsea tetap setia pada strategi mereka merekrut pemain berbakat, dan Yildiz bisa menjadi tambahan potensial di London Barat pada musim panas ini. Saat ini, Chelsea fokus mengamankan tiket Liga Champions dan menjuarai Conference League. Kegagalan mencapai target ini bisa memperumit posisi pelatih Enzo Maresca, yang hubungannya dengan supporter sedang tegang. Di tengah tekanan di lapangan, Chelsea sudah merencanakan perombakan skuad, dengan Yildiz menjadi salah satu nama dalam daftar incaran mereka. The Blues tidak hanya sekadar bertanya. Mereka telah melakukan kontak dengan Juventus dan berencana memperdalam pembicaraan dengan perwakilan Yildiz. Meski Chelsea berada di posisi terdepan, mereka bukan satu-satunya klub yang terpikat oleh bakat asal Turki ini. Namun, Juventus enggan melepas Yildiz, menyadari potensinya yang luar biasa. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu saat melepas Dean Huijsen, yang kini diminati banyak klub hanya setahun setelah meninggalkan Turin. Yildiz masih terikat kontrak hingga 4 tahun ke depan, dan Juventus siap menawarkan kontrak baru untuk mengamankan sang pemain dari godaan klub lain. Namun, kondisi keuangan mereka yang kurang solid bisa membuat mereka tergiur jika Chelsea mengajukan tawaran besar.